Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita bertemu lagi. Kali ini di materinya adalah mengenai group presentation dan saya akan menjelaskan mengenai makalah. Jadi tata letak makalah dan isinya itu harus apa saja. Kemudian yang kedua adalah nanti mengenai teknis dari presentasinya itu sendiri ya, group presentationnya itu sendiri ya. Oke, jadi nanti kita akan bahas di slide yang kedua. Presentation network. Jadi di sini ini adalah nanti isinya saya akan menjelaskan mengenai isi-isi dari makalah, ketentuan dari makalah yang bisa Anda presentasikan dalam group presentation ya. Saya yakin judulnya kemarin sudah saya bagi masing-masing, kemudian juga kelompoknya juga sudah ya. Jadi mohon diperhatikan judulnya untuk masing-masing kelompok. Jadi nanti Anda silahkan setelah ini nyari artikel-artikel baik dari offline maupun online. Kalau saya rasa sekarang mungkin yang kebanyakan ya online, nggak masalah. Tapi ingat jangan copy paste semua, Anda harus bisa menerangkan nih soalnya ya. Nah, kemudian dalam penulisan makalahnya nanti ada ketentuan-ketentuan yang harus Anda ikuti dalam tata letak atau dalam hal penyampaian apa saja isi dari makalah Anda yang akan Anda presentasikan nanti ya. Nah, kalau kita lihat di sini presentation frameworknya itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah main article. Setelah itu ada yang B, further development, improvement or suggestion ya. Kemudian yang C adalah summary biasa ya. Kemudian saya mulai dari yang main article dulu. Nah, di dalam main article ini yang bagian E ini Anda harus menjelaskan nanti artikel Anda harus berisi mengenai definition yang pertama. Kemudian ada general and specific explanation, penjelasan umum dan penjelasan spesifik mengenai tema. Nah, kemudian ada example, ini adalah contoh. Tapi di sini contoh itu hanya berupa opsional saja. Ini kalau saya ambil contoh dari judul ya. Misal kelompok Anda ini judulnya adalah Bohlam, misalnya seperti itu ya. Dapat tugas group presentationnya, temanya atau judulnya adalah Bohlam. Nah, kemudian main artikel ini Anda isi yang pertama definisi. Jadi definisi Bohlam itu apa? Silahkan Anda cari. Dalam penulisan definisi itu ada 3 cara ya. Yang pertama adalah Anda mensintesis. Bukan 3 tapi 2 ya. Yang pertama adalah Anda mensintesis. Sintesis itu adalah menggabungkan beberapa definisi menjadi satu. Jadi anggap saja Anda nemu 3 artikel mengenai definisi Bohlam yang berbeda-beda misalnya. Kemudian Anda cari atau Anda gabungkan atau Anda ekstrak dari 3 itu menjadi satu, menjadi definisi yang baru. Itu sintesis. Ya, jadi ada 3 definisi misalnya Anda temukan, kemudian Anda ambil ekstrak atau Anda ambil intinya, kemudian Anda jadikan satu definisi baru. Nah, yang kedua adalah dari misal 3 definisi tadi, Anda memilih satu definisi yang paling menurut Anda sesuai. Ya. Tentu pemilihan definisi ini kan ada, misal Anda memilih yang cara kedua ini loh ya, ada alasannya kenapa definisi ini adalah kenapa definisi ini Anda gunakan, alasannya apa, kan pasti ada ya. Oke, ini dalam tata hal pemilihan ataupun penulisan definisi itu ada 2 seperti itu. Terserah nanti Anda mau pakai yang mana. Ya, jadi supaya nggak copy paste kesannya tuh memang seperti itu penulisan makalah ya. Kemudian general and specific explanation. Nah, setelah Anda kasih definisinya, Anda kasih penjelasannya yang general dulu. Jadi Bohlam itu kasih definisinya. Setelah itu dijelaskan secara umum. Ya. Mungkin Anda mulai dari sejarah, bisa, atau fungsinya. Jadi Bohlam itu fungsinya sangat penting di kehidupan manusia sekarang ini, pengaruhnya luas begini-begini, misal itu penjelasan umum ya. Kemudian specific explanation dilanjutkan dengan spesifik. Nah, specific explanation ini misal dalam Bohlam ya mungkin Anda bisa sebutkan jenis-jenisnya.
jenis-jenis bohlam, ini, kemudian Anda jelaskan masing-masing dari jenis tersebut. Atau Anda bisa menyebut misal ya ini ya, bahan dari pembuatan bohlam itu ternyata bahannya bermacam-macam, ada yang dari bahan ini, bahan itu, bahan ini. Nah, itu Anda jelaskan masing-masing. Itu adalah masuk ke penjelasan spesifik. Ini misal tentang bohlam tadi. Kemudian example opsionalnya ini kalau Anda kasih misal mengenai bohlam tadi, ya Anda kasih contoh ya. Jadi misal jenis-jenis bohlam misal. Kemudian Anda kasih contoh. Jenis bohlam ini adalah ini, jenis bohlam ini adalah ini, misal seperti itu. Ya. Kemudian oke, sebelum saya lanjut ke B, jadi berapa paragraf Pak misal Anda atur sendiri saja. Kemudian letaknya bagaimana? Misalnya apakah general and specific explanation ini dalam satu paragraf atau beda paragraf? Itu juga Anda atur sendiri, tergantung ya. Kalau general explanation-nya panjang, ya mungkin Anda bisa sendirikan. General satu paragraf sendiri, specific explanation paragraf yang lain. Ya, atau kalau mungkin nggak terlalu panjang, Anda bisa gabung. Oke ya. Tapi ingat, jumlah total keseluruhan dari makalah Anda itu tidak kurang dari 2 halaman minimal. Ya. Kemudian sertakan juga sumber-sumbernya, dari mana Anda mengambil artikel itu. Silahkan disertakan itu di di bawahnya summary nanti. Ya. Kemudian yang kedua, B, further development, improvement, or suggestion. Ini Anda pilih salah satu. Misal kalau Anda tadi milih bohlam, kemudian Anda sebutkan further development ya. Misal Anda pilih yang further development, saya akan menjelaskan mengenai yang B ini, saya isi further development atau improvement. Sama ini, kedua ini mirip ya. Jadi Anda sebutkan ide-ide dari penjelasan Anda mengenai bohlam yang general spesifik dan general, penjelasan secara general and spesifik tadi. Anda bisa membuat sebuah further development yang menurut di situ ada ya, artikel yang ada. Jadi misal ini bisa dari artikel atau improvement juga sama, bisa dari artikel juga. Tapi kalau suggestion enggak, Anda harus membuat simpulan sendiri ya, membuat analisa sendiri. Ini saya jelaskan yang further development dulu ya. Dari penjelasan general dan spesifik tadi, ya silakan bisa dibuat further development. Dari mana? Biasanya dari artikel. Kalau mungkin Anda mau pakai analisa sendiri, itu nanti masuknya ke suggestion. Jadi further developmentnya itu nanti untuk ke depan. Saya ambil contoh untuk bohlam, misal pada perkembangannya bohlam itu tidak akan menggunakan kabel lagi, tetapi dengan melalui misalnya bohlam yang tenaga surya ya, contoh lo ini termasuk further developmentnya. Jadi kalau zaman dulu tuh masih bagaimana cara menyusun komposisi atau mematenkan bahan filamennya, kemudian pada akhirnya sampai sekarang ini, nah yang akan datang konsentrasi atau fokusnya pembangunannya adalah peningkatannya adalah misalnya tanpa kabel seperti itu. Atau kalau Anda tidak menemukan further development-nya, Anda bisa membuat suggestion atau saran. Saran itu adalah Anda ambil dari general dan specific explanation tadi. Jadi seperti itu ya. Jadi dari general and specific explanation Anda bisa bikin suggestion. Suggestionnya apa? Ya bisa suggestion untuk improvement ke depannya, hampir mirip ya sama further development tadi makanya. Tapi suggestion ini nih adalah dari analisa Anda. Jadi misal kalau dalam hal bohlam kemudian tidak ada further developmentnya, nggak ketemu, Anda bisa membuat suggestion. Contohnya ya, menurut dari penjelasan general dan spesifik mengenai bohlam, kedepannya diharapkan bohlam ini adalah dibuat dari bahan-bahan yang lebih murah cost-nya, kemudian bisa durability-nya lebih bertambah dengan proses mungkin riset pada cara produksi yang lebih efektif untuk meningkatkan durability. Ini contoh saja. Kemudian mengenai summary. Summary ini adalah ya isinya adalah ringkasan ya tentu saja. Jadi summary itu Anda sebutkan ringkasan dari poin E sama poin B.
tadi. Oke. Itu mengenai artikel tulisnya harus ada seperti ini dan harus dibagi menjadi 3 seperti ini. Ya. Oke. Kemudian nanti mengenai teknis dari group presentationnya. Kemarin sudah dibagi grupnya itu ada 2, ada yang 3. Nah, kalau 2 kelompok, nanti yang 3 menyesuaikan ya. Jadi kalau yang 2 kelompok itu isinya, komposisinya adalah 1 presenter, tugasnya mempresentasikan. Kemudian yang satunya adalah moderator, sekaligus sebagai orang yang untuk menjawab pertanyaan. Jadi nanti ada sesi tanya jawab. Dalam group presentation nanti ada sesi tanya jawab. Nah, karena ini dilakukan lewat online, ini saya jelaskan secara umum dulu ya. Karena dilakukan lewat online, nanti group presentation-nya itu diskusinya itu dilakukan di grup WhatsApp. Sekali lagi di grup WhatsApp ya. Bagi yang gilirannya, kelompok yang gilirannya mendapatkan giliran untuk presentasi, Anda harus mengirimkan makalah Anda dalam bentuk Microsoft Word di grup dan di LMS nantinya. Ya. Kemudian video dari presentasi Anda harus Anda buat. Jadi Anda harus membuat video dari group presentation. Yang kalau anggotanya 2, tentu saja isinya adalah presenternya mempresentasikan dari makalahnya ya. Jadi presenternya mempresentasikan makalahnya di video. Kemudian makalahnya yang dalam bentuk tulis di-post di grup. Kalau videonya tidak perlu. Sekali lagi videonya hanya melalui LMS saja. Tapi kalau untuk tulisnya, makalah tulisnya melalui LMS dan grup WhatsApp. Sudah jelas ya? Itu untuk tata caranya. Nah, kemudian teknis pelaksanaannya. Nanti setiap grup itu mendapatkan pertanyaan maksimal 3. Maksimal. Ya. Dan yang menanyakan, nanti karena lewat grup WhatsApp semua, jadi pertanyaannya dalam bentuk tulis dan jawabannya juga dalam bentuk tulis. Ya. Yang menanyakan harus menyertakan nama, sama NIM dan asal kelompok. Kemudian ada pertanyaan. Apa yang mau ditanyakan dari grup yang presentasi. Nah, ini saya sarankan, sebenarnya nggak harus begini ya, tapi saya sarankan untuk efektivitas, pertanyaannya dikumpulkan dulu. Jadi kalau ada pertanyaan, kumpulkan dulu sampai maksimal 3. Setelah itu baru dijawab. Supaya untuk efektivitas. Ini kalau pada prakteknya nanti 1 jam tuh biasanya kurang ya. Jadi mesti molor-molor gitu. Karena presentasi agak lama. Belum lagi absennya di WhatsApp yang lama ya. Ya maklum soalnya memang ya begitu. Keterbatasannya memang. Nah, mengenai pertanyaan saya rasa jelas ya seperti itu. Jadi saya sarankan dikumpulkan dulu, habis itu baru dijawab. Itu mengenai pertanyaan. Kemudian pertanyaannya ya tentu saja harus berdasarkan dari makalah yang disampaikan. Makanya makalahnya yang paper yang berupa tulis di Microsoft Word harus dikirim di grup. Kenapa? Ya alasannya supaya teman-teman bisa nanya. Oke, itu mengenai group presentation teknisnya nanti seperti itu. Kemudian apalagi yang perlu saya sampaikan ya? Ya, mungkin penekanannya pada waktu ya. Jadi harap maklum jika nanti waktu kuliahnya jadi bertambah karena ini group presentation itu memang memakan agak banyak. Kemudian dalam 1 kali pertemuan itu maksimal akan diagendakan tuh ya. Dalam 1 grup pertemuan tuh dua grup saja. 2 grup dari 1 kelas. Maksudnya berarti totalnya 4 ya. Kelas B misal 2, kelas C 2. Jadi dalam 1 mata kuliah sesi itu ada 4 grup yang presentasi. Sekali lagi ada 4 grup. 2 berasal dari kelas B misal, 2 berasal dari kelas yang satunya. Jadi ada 4. Ya, 2 maksudnya.
totalnya 4 tuh. Kemudian apa lagi ya, untuk teknis penguploadan video saya rasa sama dengan yang kemarin, jadi jangan terlalu besar, dikompres dulu dan seterusnya. Saya rasa sudah banyak yang paham. Nah, kemudian apa lagi ya, mengenai yang anggotanya 3 bagaimana Pak? Nah, silakan Anda manage sendiri. Yang satunya itu mau dibuat apa? Kalau yang 2 kan tadi sudah ya. Untuk presenter, orang yang mempresentasikan, satunya adalah orang yang menjawab, membuka. Moderator itu membuka apa namanya, presentasi di grup WhatsApp dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya, dari penanya. Tapi tapi seperti ini loh ya, bukan berarti yang jawab itu harus moderator semua dengan jawabannya sendiri, bukan. Harusnya dia ya diskusi juga sama presenternya, nggak apa-apa. Jadi jawabnya memang yang jawab itu moderator, tapi jawabannya adalah hasil diskusi kelompok. Oke, nah yang anggotanya 3, ini yang satu orang terserah mau ada plot bagaimana nanti apa namanya role-nya, perannya. Apakah bagian teknis, misal membuat video, merekam, mengedit dan mengirimkan, atau bagaimana? Nah, terserah, itu pembagian saya serahkan ke grupnya masing-masing. Ini bagi anggotanya grupnya 3 ya. Oke, untuk penilaian, nanti penilaiannya bagaimana tuh ada sendiri penjelasannya. Oke, saya rasa sampai di sini. Nanti kalau ada nggak yang kurang jelas, bisa tanya di grup WhatsApp seperti biasa ya. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for your attention.